Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Suster, ibu, bapak, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Jumat pertama tahun liturgi A. Marilah kita berdiri untuk berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Misa petang ini akan dipimpin oleh Romo Heru, Romo Heru Ismadi SCY, Kor dari lingkungan Clara, tata laksana dari lingkungan Teresia. Sekarang marilah kita siapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi, diawali dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan para suster, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini menyampaikan segala intensi pribadi kita. Misa Jumat pertama menjadi kesempatan istimewa bagi kita untuk memohon sesuatu bagi kita. Saudara-saudariku, ada dua sikap manusia terhadap kasih Allah, menerima atau menolak. Tidak bisa di tengah-tengah. Jika kita menerima, maka tidak boleh acuh tak acuh. Tidak bisa kita menerima sekaligus menolaknya. Maka siapapun yang tidak bersama Allah, berarti dia menentang Allah. Seharusnya seperti itu. Tetapi kita mengalami yang berbeda. Kita kadang-kadang telah menyatakan diri menerima Tuhan dengan perkataan kita, tetapi dalam tingkah laku kita, kadang kita justru melakukan yang sebaliknya. Kita ingin berbuat baik, tetapi yang kita lakukan justru bertentangan dengan keinginan kita. Untuk hal-hal yang seperti ini, mari kita dengan rendah hati mengakui di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengampuni setiap orang berdosa yang bertobat dan kembali kepadamu. Semoga kami memperhatikan sabdamu dan merasakan melimpahnya kerahimanmu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Baruk. Katakanlah begini: pada hari ini menjadi nyata keadilan ada pada Tuhan Allah kita, sedangkan kejahatan pada kami, sebagaimana halnya sekarang ini, yaitu pada orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, pada sekalian raja kami, para pemimpin, para imam dan nabi, serta pada nenek moyang kami. Memang kami telah berdosa terhadap Tuhan. Kami tidak taat kepadanya dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami untuk mengikuti segala ketetapan Tuhan yang telah ditaruhnya di hadapan kami. Semenjak Tuhan membawa nenek moyang kami keluar dari negeri Mesir sampai dengan hari ini, kami tidak taat kepada Tuhan Allah kami. Sebaliknya, Tuhan telah kami alpakan karena kami tidak mendengarkan suaranya. Dari sebab itu, melekatlah kepada kami semua bencana dan laknat yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa hamba-Nya, waktu nenek moyang kami dibawanya keluar dari negeri Mesir untuk dianugerahi suatu tanah yang berlimpah susu dan madunya, sebagaimana halnya sekarang ini.
tetapi kami tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami sesuai dengan sabda para nabi yang telah diutus Tuhan kepada kami. Bahkan kami telah berbakti kepada Allah lain, masing-masing menurut angan-angan hati jahatnya, dan kami melakukan apa yang durjana dalam pandangan Tuhan Allah kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, dan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu kepada burung-burung di udara untuk dimakan. Daging orang-orang yang Kau kasihi, mereka berikan kepada binatang-binatang liar di bumi. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celaan tetangga, olok-olok dan cemoohan orang sekitar. Berapa lama lagi ya Tuhan Engkau murka terus-menerus? Berapa lama lagi cemburu-Mu berkobar-kobar seperti api? Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu, tolonglah kami ya Allah penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, dan janganlah bertegar hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan daku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus,
Dari bacaan Injil kita mendengar bahwa Tuhan berkehendak menyelamatkan manusia. Caranya Ia sendiri yang menentukan. Ia tahu bagaimana cara menyelamatkan manusia. Dan manusia yang dikasih tahu bahwa akan diselamatkan, semua manusia ingin diselamatkan. Tetapi karena tidak mengerti dengan apa yang Tuhan katakan, lalu manusia ingin diselamatkan dengan caranya sendiri. Jadi Allah punya cara, tetapi manusia ingin diselamatkan dengan caranya sendiri. Itulah yang lalu di dalam bacaan Injil disebut sebagai penolakan. Tidak ingin mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan, tapi mengikuti keinginan sendiri. Disebut sebagai penolakan. Maka lalu muncullah kata-kata yang nampaknya keras dari Yesus, yang mengatakan, celakalah Korazim, celakalah Betsaida, celakalah Kapernaum. Pada saat mengatakan itu, Yesus tidak sedang mengutuk kota-kota itu. Namun Ia ingin menyadarkan betapa besarnya kehilangan yang mereka alami gara-gara menolak tawaran Tuhan. Kalau ada orang mencintai secara sungguh-sungguh seseorang yang lain, lalu tidak dibalas cintanya, yang terjadi adalah betapa hatinya tertusuk karena yang dia cintai tidak memberikan balasan kepadanya. Demikian juga ketika manusia menolak kehendak Tuhan, menolak kasih Tuhan, hati Tuhan seperti tertusuk karena dia mencintai tanpa batas, tetapi justru manusia mau dengan kemauannya sendiri. Inilah sebabnya Tuhan merasakan kepedihan, penderitaan di dalam batinnya. Maka di dalam salib itu terungkap secara sangat jelas keseriusan Allah yang dengan penuh cinta mau menyelamatkan, tetapi juga sekaligus keseriusan manusia yang menolak kehendak Tuhan itu. Maka saudara-saudariku, seruan celakalah kamu itu bukan ancaman. Seperti kalau kita mencintai dan orang tidak membalas cinta kita, kita tidak bisa mengancam. Tetapi kita merasakan betapa sedih hati kita. Maka ungkapan celakalah kamu ini adalah ungkapan kesedihan Tuhan. Rasa sakit yang dialami karena penolakan. Rasa sakit karena cinta Tuhan tidak dibalas secara layak. Maka seruan celaka ini terdengar seperti sebuah pernyataan cinta yang mengatakan begini, mungkinkah kamu masih belum mengerti begitu besar yang hilang darimu ketika kamu menolak cintaku. Tuhan mengatakan ini kepada kita. Maka seruan celakalah ini sebenarnya adalah sebuah ajakan untuk bertobat. Dari yang menolak menjadi menerima. Seruan ini juga menjadi seruan bagi kita semua. Kita mengerti sekarang betapa besar kehilangan kita kalau kita menolak cinta Tuhan. Maka ketika kita menyadari itu, ini menjadi bekal bagi kita untuk berubah dari menolak menjadi menerima. Dari ingin jalan sendiri dengan pikiran kita menuju kepada kehendak Tuhan bagi hidup kita. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin.
presentiamo perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umilmente ti accoglici, Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi ci compi dinanzi a te. Lavami da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, berkatilah persembahan yang kami unjukkan ini, agar menjadi kekuatan bagi jiwa raga kami untuk senantiasa mengarahkan hati kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu,
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam
kami dari Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja, Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Il corpo e il sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. La comunione al tuo corpo, al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio di difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau berkenan membuka mata dan telinga kami akan sabda kebenaran-Mu. Semoga berkat sakramen agung yang kami terima, kami semakin tekun berbuat baik sampai kami Kau perkenankan mengikuti perjamuan abadi di surga. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita gunakan buku halaman 11, Allah adalah kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Maha Kasih, ya Tuhanku dan Allahku, karena kasih-Mu Engkau berkenan hadir dalam sakramen Maha Kudus. Salam ya Allah yang mengasihi kami manusia dalam Ekaristi Maha Kudus. Salam ya Allah Maha Kasih yang telah merendahkan diri dalam wujud Ekaristi Kudus. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putra-Mu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hati-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya
dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita dengarkan pembacaan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, di hadapan sakramen Maha Kudus, mari kita bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Di dalam doa kita, kita memohon agar kita juga boleh membalasnya secara pantas dengan kasih kita yang juga kasih yang tulus kepadanya. Mari kita hening di hadapan Tuhan di dalam doa kita.
Kita doakan doa kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau memberikan putra tunggal-Mu untuk menyelamatkan kami. Dia telah datang di tengah-tengah kami karena cinta kasih, telah mewartakan kabar gembira kepada orang miskin, telah menyembuhkan orang-orang sakit, dan telah menjadi sama dengan para pendosa. Kami mengenal Engkau, Allah Bapa penuh belas kasih, Yesus Kristus Putramu telah membuka rahasia penyelamatan ketika mengungkapkan isi hatinya dengan berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku, baiklah minum daripadaku, sebab dari dalam hatiku akan mengalir air hidup." Ya Bapa, ambillah kami dan segala yang kami miliki. Sudilah memakai diri kami untuk mewujudkan rencana penyelamatan-Mu, supaya bersama dengan Dikau kami dapat memberikan diri kami demi penebusan dunia. Amin. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga dalam misteri Ekaristi. Kami mohon, buatlah kami selalu hidup dalam Engkau, berkat kekuatan makanan rohani ini. Dan pada akhir zaman, perkenankanlah kami bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal bersama Kristus Tuhan kami. Amin.
Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, terpujilah terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria, Perawan dan terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf, mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam